Kita semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2, kelompok penggalang akan mempresentasikan video. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memaparkan materi kami. Yang pertama, api unggun. Pengertian. Api unggun dalam pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Tujuan dilaksanakan kegiatan api unggun adalah untuk mendidik dan menumbuhkan keberanian serta kepercayaan diri anggota pramuka melalui cara berpentas. Yang kedua, fungsi kegiatan api unggun. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, membuat suasana gembira dan keikhlasan. Yang kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Yang ketujuh, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Kedua, tata cara pelaksanaan api unggun. Pertama, tempat diselenggarakan api unggun adalah medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanah kering dengan permukaan rata. Dua, apabila api unggun dilaksanakan pada lapangan berumput, maka di tempat yang direncanakan tersebut, rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali setelah api unggun selesai. Tiga, tempat api unggun berbentuk lingkar besar dengan api terletak di tengah. Empat, setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak berbekas. Lima, tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan. Enam, untuk memeriahkan suasana, dapat ditampilkan atraksi-atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. 7. Tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel jika ada regu yang sedang pentas. 8. Api unggun bukan tempat tontonan, sehingga semua harus ikut bergantian mengisi acara. Api unggun dapat diikuti oleh pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Pramuka siaga tidak diperkenankan mengadakan kegiatan api unggun karena beberapa hal. Yang pertama, cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia siaga. 2. Anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan apabila mengikuti api unggun. 3. Kegiatan pengganti api unggun untuk siaga dapat dilaksanakan pada siang hari dalam bentuk peserta siaga, panggung gembira, gerak, lagu, dan sejenisnya. Yang ketiga, bentuk-bentuk api unggun. Pertama, bentuk piramida segitiga. Yang kedua, bentuk piramida bujur sangkar. Ketiga, bentuk pagoda tegak. 4. Bentuk pagoda rob. Yang kelima, bentuk kursi. Yang kedua, teknik menggambar panorama. Membuat panorama atau sketsa pemandangan disebut juga peta panorama, merupakan salah satu teknik kepramukaan atau counting skill yang harus dikuasai pramuka. Keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, menaksir lebar sungai, peta pita, dan peta lapangan. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, alat-alat yang harus disediakan antara lain kertas gambar, pensil, penggaris, ballpoint untuk menulis data, kompas, dan alat bidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan 2 garis bersilang di tengahnya. Alat pembidik bisa juga dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Berikut cara
atau biasanya dalam kisaran derajat, misalnya antara 150 derajat sampai dengan 210 derajat. Jika arah hanya diberikan satu sudut, semisal 140 derajat, arah dibuat dengan patokan ditambah 30 derajat dan dikurangi 30 derajat, sehingga menjadi 140 derajat tambah 30 derajat sama dengan 170 derajat, dan 140 derajat dikurangi 30 derajat menjadi 110 derajat. Jadi arah yang dibuat panorama menjadi antara 110 derajat sampai dengan 170 derajat. Bidik dengan kompas arah satu benda, lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arahnya dalam derajat titik pusat tersebut. Yang ketiga, lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Keempat, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Yang kelima, setiap benda diberi arsiran yang berbeda dengan ketentuan. Pertama, objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. Yang kedua, objek yang jauh, yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Yang keenam, pada bagian atas atau pojok kiri gambar diberi gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Yang ketujuh, bagian bawah gambar menjadi 3 bagian dan pada masing-masing bagian tuliskan. Yang pertama, bagian pertama tuliskan identitas sergu pembuat seperti nama regu, nomor kapling, perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir, ranting. Yang kedua, bagian kedua tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan arah atau besar derajat titik pusat dan keadaan cuaca. Yang terakhir, bagian ketiga tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Yang ketiga, tanda medan dan tanda jejak. Tanda medan merupakan simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan seperti peta perjalanan dan peta pita sebagai penunjuk keadaan di kanan dan kiri jalan. Juga pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar di peta. Contoh tanda medan yang sering dipakai di dalam pramuka seperti yang pertama, pohon jati, gambar pohon jati. Kedua, pohon kelapa. Ketiga, ladang. Dan keempat, pohon pisang. Yang berikutnya, tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan benda-benda lain, benda yang dapat dijadikan sebagian tanda. Yang keempat, white game. Yang pertama, pengertian white game. White game adalah permainan di luar ruangan dengan wilayah yang cukup luas yang diikuti oleh 2 atau 3 atau lebih tim atau regu. White game bersifat permainan atau pertandingan antara tim atau antar individu sehingga antar tim yang satu dengan lainnya berusaha untuk memenangkan pertandingan. Sebagai media pendidikan kepramukaan, white game hendaknya disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tema atau alur cerita sehingga mampu memotivasi para peserta untuk menyelesaikan permainan dengan penuh
menjadi kegiatan yang menyenangkan, penuh tantangan, dan mampu mengembangkan kerjasama, tim atau regu. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan fisik, kreativitas, akal budi, dan kemampuan berinisiatif. Dan yang keempat, pada dasarnya tidak ada aturan baku untuk menyusun sebuah alur dan aturan main white game. Sebagai media pendidikan, white game sangat fleksibel, bisa digunakan dengan menyusun tema sejarah, lingkungan, kebudayaan, kemasyarakatan, pengenalan wilayah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai tema lainnya. Kedua, target white game. White game dapat dikemas untuk mencapai target tertentu yang harus dicapai oleh para peserta. Target-target tersebut misalnya, yang pertama, untuk mencapai tempat tertentu sebagai puncak permainan. Yang kedua, mencapai beberapa tempat tertentu atau pos-pos sesuai dengan rute yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau mengumpulkan objek tertentu selama pertandingan. Yang keempat, untuk melindungi atau merebut objek atau properti tertentu sesuai dengan tema dan skenario yang ditetapkan. Yang kelima, untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, bisa di tiap pos, bisa selama permainan atau bisa sepanjang perjalanan. Yang keenam, untuk mendapatkan informasi tertentu sesuai dengan rute dan tempat dan tema yang ditetapkan. Yang ketujuh, untuk bersaing dengan mencegah tim lawan dapat mencapai target yang ditetapkan. Yang kedelapan, untuk mencapai tujuan atau tantangan yang diberikan. Tujuan white game agar seluruh peserta bisa berkenalan lebih jauh fisik maupun sifat-sifat mereka, sekaligus melatih mereka bekerja sama dalam kelompok. Dari bentuk-bentuk api unggun yang ada, kami akan mempraktikkan cara membuat api unggun dalam bentuk pagoda roboh. Bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana yang sering dipraktikkan ketika membakar kayu, akan tetapi kita tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Cara membuatnya adalah kayu kering ditetapkan di tanah, ujung-ujungnya bertemu di tengah, sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran. Supaya ujungnya cepat terbakar, di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Ini adalah bentuk api unggun pagoda roboh. Bentuknya sangat sederhana dan sangat mudah dipraktikkan kalau kita berada di luar ruangan. Seperti ini. Nanti kita akan menyirami dengan minyak tanah untuk memancing apinya bisa nyala. Ini salah satu bentuk dari beberapa bentuk api unggun. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk menggambar sketsa panorama. Sebelum kita membidik, kita harus menentukan arah kompas dengan bidikan dari titik pusat objek 130 derajat pada arah utara, pojok kanan 145 derajat, pojok kiri 115 derajat. Jadi baik, saya akan langsung lanjut menggambarkan peta panorama. Di sini kami sudah sediakan alat pembidik. Jadi yang akan saya gambar itu yang termasuk dalam alat pembidik. Dan saya langsung saja.
Jadi baik yang termasuk dalam adat pembidik ini ada bangunan rumah karena jaraknya dekat sehingga diberi rapatan, artiran rapat. Kemudian ada pagar dalam jangkauan dekat juga. Kemudian ada pepohonan. Karena jaraknya jauh diberi artiran renggang. Dan kemudian ada pegunungan, karena jaraknya jauh jadi diberi artiran renggang. Dalam pembuatan sketsa panorama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pada bagian ini ditulis nama regu, dan ini merupakan waktu pengambilan. Dan bagian sebelah ini merupakan keterangan dari gambar sketsa yang dibuat. Jadi baik, sekian pemaparan dari peta panorama. Saya kembalikan kepada teman untuk memaparkan materi tentang tanda jejak. Teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh tanda jejak. Yang pertama, kami ambil tanda jejak dengan batu. Tanda jejak dengan batu di sini kami ambil tentang tanda jejak dalam menggunakan batu dengan jalan lurus. Contohnya seperti ini. Terus yang kedua, kita bisa lihat tanda jejak dengan rumput. Di sini tanda jejak dengan rumput kami ambil dalam bahaya. Contohnya seperti ini. Terus yang ketiga, tanda jejak dengan ranting. Tanda jejak dengan ranting sambil ambil dalam jalan membelok ke arah kiri. Contohnya seperti ini. Terima kasih. Ini tanda pohon pisang. Gambar ini menandakan pohon kelapa. Untuk contoh keterampilan dua saya. Tanda seperti ini menandakan pohon jati. Baik teman-teman, ini tanda medan yang terakhir. Jika ada tanda yang berbentuk huruf L, berarti itu menandakan ladang. Kami akan mempraktekkan keterampilan pramuka 2, yaitu semafor.
terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dengan nama kelompok bulan, yaitu teman saya, dan yang kedua bintang saya sendiri. Berikutnya kami akan mempraktekkan permainan game kami. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dialah yang terbelakang, kosong isi. Bulan atau bintang? Bulan. Oke. Hore. Dapat teman baru. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dialah yang terbelakang, kosong isi. Bulan atau bintang? Bintang. Hore, dapat teman baru. Bulan atau bintang? Bulan. Hore. Tarik tambang. Oh, jangan saya. Yang paling kuat berarti dia menang. 1, 2, 3. Keterampilan pramuka 2 yaitu sandi. Di sini kami memilih sandi rumput. Baik, ini adalah kata salam pramuka. Sekian dan terima kasih. Kami akan melanjutkan dengan membuat morse dengan kata penggalang. Sekian sandi morse yang telah kami buat. Terima kasih. Movie Side.